Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Selamat berjumpa. Kita pada pagi hari ini telah diperjumpakan melalui pembelajaran daring. Semoga anak-anak ibu sehat semuanya dan selalu berlaku hidup sehat, pola hidup sehat dan bersih. Tidak lupa cuci tangan pakai sabun dan memakan makanan yang bergizi sehingga kita terbebas dari penyakit-penyakit yang menakutkan. Baiklah anak-anak ibu semuanya, pada pagi hari ini ibu akan menjelaskan tentang pembelajaran kita yang baru, yaitu tema 9 yang berjudul benda-benda di sekitar kita. Kita masuk subtema 1, yaitu benda tunggal dan campuran. Kita lanjut pada pembelajaran 1, yaitu ayo mengamati. Amatilah gambar berikut. Nah, ini ibu semuanya sudah mempersiapkan buku tema 9 dan buka halaman, yaitu halaman 2. Kalian perhatikan gambar yang ada di dalam buku. Kita bisa melihat gambar yaitu tentang mesin cuci yang bermerek Resik. Kemudian berkapasitas 10 kilo. Ini merupakan gambar yang disebut dengan iklan. Gambar di atas merupakan iklan media cetak yang menawarkan produk mesin cuci dengan merek Resik. Iklan tersebut berisi penjelasan tentang produk dan kelebihan mesin cuci tersebut. Apa kelebihannya? Ini dia. Program dapat diatur sesuai kebutuhan, mampu mencuci bed cover dan bermacam-macam boneka. Tabungnya terbuat dari stainless steel, yaitu kita tahu stainless steel ini anti karat. Berkapasitas 10 kilo, muatannya 10 kilo. Program dapat diatur sesuai kebutuhan. Ini programnya. Kita bisa tekan on, off untuk mengeringkan, memberhentikannya, memutarnya. Penjelasan tersebut meliputi ada kapasitas, ada program, dan bahan tabung terbuat dari stainless steel tadi. Iklan tersebut yaitu mensugesti, mengajak konsumen untuk membeli mesin cuci yang bermerek Resik. Jadi apakah yang dimaksud dengan iklan? Iklan adalah suatu cara yang digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan suatu barang atau jasa. Jadi bagaimana cara seseorang untuk mempromosikan, menawarkan barang atau jasa kepada konsumen. Konsumen kita tahu pemakai, ya, pembeli. Iklan itu ada yang di media cetak seperti koran atau majalah, ada lagi yang media elektronik seperti radio dan televisi. Kira-kira anak-anak ibu semua cukup jelas kan? Selanjutnya kita lihat di halaman berikutnya ada pertanyaan. Apakah yang dimaksud dengan iklan? Tadi anak-anak ibu kan sudah ibu jelaskan apa itu iklan. Kemudian dalam iklan mesin cuci di atas ada kata kapasitas, ada kata program. Apa artinya? Kemudian adakah kata asing yang belum kamu mengerti di sini? Coba tulis. Kita lihat gambar berikutnya itu di halaman 3. Lani masukkan baju-baju ini ke dalam mesin cuci ya Bu. Kemudian, iya nak, nanti ibu yang akan memasukkan deterjennya.
Ada percakapan antara Lani dengan ibu mengenai pemakaian mesin cuci ini. Kemudian kita lihat halaman 4. Keluarga Lani sudah mendapatkan mesin cuci baru sesuai dengan yang diinginkan. Lani tidak sabar untuk menggunakan mesin cuci barunya. Sore harinya, Lani membantu ibu mencuci. Lani memasukkan baju ke dalam mesin cuci, kemudian ibu memasukkan deterjen. Ibu juga mengisi tabung mesin cuci dengan air. Setelah semua siap, mesin cuci pun dijalankan. Setelah selesai mencuci, ibu mengeluarkan air melalui selang yang tersedia pada bagian belakang mesin cuci. Air yang keluar berubah warna. Air yang belum tercampur oleh apapun sebaliknya bening. Air yang keluar dari selang mesin cuci tidak bening lagi. Air itu sudah tercampur dengan deterjen dan kotoran dari pakaian. Air yang belum tercampur oleh apapun termasuk dalam zat tunggal. Ini harus ingat ya anak-anak ibu. Jadi air yang bening tadi yang belum tercampur dengan apapun, yang belum bercampur dengan kotoran pakaian dan deterjen, itu namanya zat tunggal. Kemudian air yang keluar dari mesin cuci tadi kan sudah berubah warna, tidak bening lagi. Itu disebut dengan zat campuran karena dia sudah bercampur dengan deterjen dan kotoran dari pakaian. Apakah yang dimaksud zat tunggal? Nah, apa saja benda-benda di lingkungan kita zat tunggal? Mari kita perhatikan. Amati gambar di bawah ini. Air. Air ini berwarna bening. Emas 24 karat. Nah, kita akan tahu bagaimana bentuk emas 24 karat. Nah, mungkin di rumah mamanya punya emas 24 karat. Ya beginilah kira-kira. Emas 24 karat. Kemudian gula. Kemudian garam. Nah, ini disebut dengan zat tunggal. Kalau air sudah bercampur nanti dengan gula, bukan zat tunggal lagi. Emas 24 karat ini kalau udah dicampur dengan tembaga, dengan yang lain, kuningan, itu sudah menjadi emas 22 karat, 21 karat, ada emas 18 karat, bukan 24 karat lagi. Berarti dia udah campuran. Kalau yang 24 karat ini disebut orang juga dengan emas murni. Kemudian gula. Kemudian garam. Ini disebut dengan zat tunggal. Kita lanjut halaman 5. Apakah yang dimaksud zat tunggal? Anak-anak ibu tadi kan kita sudah mempelajari zat yang belum tercampur dengan apapun disebut dengan zat tunggal. Kita lanjut mungkin nomor 2 ini. Anak-anak ibu mungkin bisa dikerjakan di rumah. Mana zat tunggal? Nah, kamu lihat di rumah masing-masing. Benda yang termasuk zat tunggal yang mana saja? Nah, pedoman ini contoh tadi ya. Kita lanjut. Semua benda yang ada di sekitar kita termasuk yaitu materi. Materi adalah setiap objek atau segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Banyak jenis materi di lingkungan sekitar kita. Misalnya air, batu, pasir, tanah, kayu, besi, emas, plastik, oksigen atau udara. Materi yang banyak jenisnya tersebut kita kelompokkan ada zat padat, cair, dan gas. Jadi kita tahu bahwa di sekitar kita itu semuanya disebut dengan materi. Yaitu yang biasa kita kelompokkan itu ada zat padat, cair, dan gas. Kemudian materi tersebut bisa dibedakan menjadi 2. Ada yang namanya zat tunggal,
ada namanya zat campuran. Zat tunggal merupakan zat yang terdiri atas materi sejenis. Contoh zat tunggal seperti air, garam, gula, emas 24 karat tadi. Ada lagi contohnya, zat tunggal tadi terbagi pula. Ada yang berupa unsur dan senyawa. Di zat tunggal itu terbagi dua. Ada unsur, ada senyawa. Unsur adalah zat kimia yang dapat dibagi menjadi zat yang lebih sederhana. Ada dua jenis unsur, yaitu unsur logam, ada non-logam. Contoh unsur logam, perak, besi, emas, dan platina. Yang unsur non-logam contohnya hidrogen, oksigen, nitrogen, dan karbon. Kemudian zat tunggal itu dibagi juga dengan senyawa. Apa itu senyawa? Zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Contoh unsur senyawa yaitu garam, air, gula, asam cuka, soda kue, vitamin C. Nah, itu disebut dengan senyawa. Jadi mungkin anak-anak ibu semua dapat nanti melihat bagaimana yang unsur dan senyawa itu kita bagi. Misalnya nih, anak ibu semuanya bisa lihat contohnya unsur dan senyawa. Misalnya nih, misalnya unsur dan senyawa. Air, itu senyawa. Tembaga, unsur. Apalagi cuka. Dia anak ibu bisa amati nanti itu ya. Bisa kalian amati ya. Itu pembagian unsur dan senyawa. Kemudian ada lagi yang disebut dengan zat campuran. Zat campuran adalah zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal. Berdasarkan sifatnya, campuran dapat dibedakan menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Jadi ada campuran homogen, ada campuran heterogen. Mari kita lihat. Campuran homogen yaitu campuran zat penyusunnya tercampur secara sempurna. Pada campuran homogen, zat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Contoh, air garam. Air dengan garam, bisakah kalian membedakannya? Karena kan terlihat bening. Air dengan garam itu dicampurkan terlihat bening. Atau air dengan gula. Tidak bisa kita membedakan. Sirup, coba kalian bedakan. Kita bikin sirup, bedakan mana yang gula, mana yang pewarna, mana yang air. Tidak bisa kan? Itu disebut dengan campuran homogen yang tidak bisa kita membedakan. Jadi zat penyusunnya itu tercampur secara sempurna, tercampur secara merata. Kemudian campuran heterogen merupakan campuran zat penyusunnya tidak tercampur secara sempurna. Pada campuran heterogen, zat penyusunnya masih dapat dibedakan. Contoh campuran air dengan kopi. Kita bisa melihat kopinya tadi, bubuk kopinya tadi. Kemudian campuran air dengan tepung, campuran air dengan pasir. Jadi kalau yang campuran heterogen masih dapat kita bedakan zat penyusunnya tadi tidak tercampur secara sempurna, tidak tercampur secara merata.
Zat yang tercampur secara sempurna itu misalnya gula dengan air tambah pewarna. Kalau yang tidak tercampur sempurna misalnya air tambah minyak, kemudian pasir. Nah, kemudian campuran air dengan serbuk kunyit maupun air dengan serbuk asam. Keduanya tidak dapat tercampur secara sempurna. Jadi anak-anak ibu semuanya, berdasarkan bacaan di atas dijawab pertanyaan berikut. Apakah yang dimaksud dengan zat campuran? Anak ibu kan sudah tahu tadi. Zat campuran adalah yang terdiri dari beberapa materi ataupun beberapa zat tunggal. Apa saja benda di sekitarmu yang termasuk dalam zat campuran? Nah, kita lihat tadi kan, kalau emas 21 karat itu zat campuran, ya. Nah, kita lihat lagi nanti misalnya air dengan kopi, air dengan tepung. Nah, anak-anak ibu sudah tahu semuanya. Jadi dengan kita sudah memahami zat campuran dan zat tunggal tadi, untuk pelajaran kita pada hari ini kita cukupkan yaitu PB1. Dan selanjutnya anak-anak ibu akan melihat iklan ini bersama orang tua, kemudian diskusikan dengan orang tuamu barang apa yang ditawarkan dalam iklan ini, informasi apa yang kita peroleh dari iklan ini, benda apa yang ditawarkan dalam iklan ini. Kalau dalam iklan tadi, iklan mesin cuci Resik tadi, dapat kita lihat informasi apa yang dapat kita peroleh dari iklan ini, yaitu yang pertama muatannya atau kapasitasnya 10 kilo. Tabungnya terbuat dari stainless steel yang anti karat. Oh, rupanya mesin cuci ini bisa mencuci bed cover juga dan bermacam-macam boneka. Oh, programnya bisa diatur. Kain kita bisa bersih, bisa resik. Resik artinya bersih. Demikianlah anak-anak ibu pelajaran kita untuk hari ini. Semoga kalian sehat selalu. Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.